kembali setelah kita liburan panjang ya. Ini adalah chapel perdana kita di tahun 2021 ya. Ibu Gaby, Ibu Maria, dan Pak Jandri mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian semua. Salam buat keluarga di rumah ya. Sekalipun kita tidak sama-sama di tempat ini untuk melaksanakan chapel kita, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, ketika kita punya hati yang terarah kepada Tuhan, kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan, karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Oke, mari kita siapkan hati kita sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami saat ini memasuki tahun yang baru, tahun penuh rahmat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan memulai ibadah perdana kami di tahun ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya hari ini. Kiranya Tuhan yang dipuji, kiranya Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan di ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita sama-sama naikkan sebuah lagu ya. Kita mau belajar untuk berdiam dekat di kaki Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun yang akan datang ini, kita mau punya hati untuk mau terus berdiam dekat di kaki Tuhan ya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
dibawakan oleh Ibu Merma. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Hanya Tuhan yang terus ikut campur baik dalam proses pemulihan COVID ini Tuhan, maupun pemerintahan Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, keputusan-keputusan yang mereka berikan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga Tuhan berdoa untuk guru, staf dan karyawan di SLHWP, hanya Tuhan yang memberkati, menyertai, biarlah mereka Tuhan bisa mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami Sekolah Lentera Harapan Wahyu Pembukuan, kayak Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka semangat dalam belajar, kedisiplinan, ketekunan, kayaknya juga Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu sehingga mereka bisa benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita melihat sendiri, menyaksikan gitu ya, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2020 kemarin. Itu bukan tahun yang gampang bagi kita gitu ya. Kita semua mengalami hal yang berat gitu ya. Tapi kalau kita melihat kita saat ini diizinkan Tuhan untuk ada di tahun 2021, kita jalani penyertaan Tuhan gitu ya. Dan kita di tahun yang baru ini kita mau sama-sama duduk, kita sama-sama mengatakan bahwa Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini, kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami di tahun yang baru ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama mau katakan bahwa Engkaulah kekuatanku Tuhan, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segala-galanya dalam kehidupanku.
Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus, 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 domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your Betapa mulia Engkau Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sama-sama ulangi pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu siang hari ini Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi, kami rindu akan Engkau. Lebih dalam lagi kami mengasihi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berbicaralah bagi kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita kembali bertemu di Chapel Siswa pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur ketika Tuhan masih memberikan anugerah untuk kita bisa beribadah meskipun secara virtual. Pada siang hari ini kita akan mengumuli firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih setiamu, kami boleh mengucap syukur dan bersuka cita ketika Engkau selalu menyertai Tuhan dalam setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, bila sebentar akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka setiap hati kami Bapa, sehingga firman yang kami dengar ini Tuhan boleh merema dalam setiap hati kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak kita siapkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Tema yang akan kita kumpulkan pada siang hari ini adalah We can do nothing. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan enggan, dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nats firman Tuhan yang kita kumpulkan dari ayat yang kelima, akan bacakan lagi. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian anak-anak firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh merema dalam setiap hati kita masing-masing. Anak-anak bisa melihat slide yang Burika bagikan. Di situ ada pohon anggur yang berbuat lebat dan ranting. Sebuah ranting yang kering. Nah, anak-anak kita tahu bahwa pohon itu terdiri dari pokok utama, kemudian ranting-ranting, kemudian akar dan daunnya. Kita tahu kalau ranting itu tidak melekat pada pokok tanaman itu, ranting tidak akan mendapatkan asupan makanan, mineral, ataupun air. Lama-kelamaan ranting itu akan mengering, dan ketika mengering ranting itu akan dipangkas, dan pasti akan dibuang, dan pasti akan dibakar, dan tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, anak-anak, seperti tadi firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, kita tidak dapat berbuat apa-apa jika kita di luar Tuhan. Nah, di firman Tuhan yang kita kumpulkan, ini perumpamaan tentang pokok anggur. Nah, kita tahu bahwa di sini ranting itu adalah kita dan pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana mungkin sebuah ranting itu akan berbuah lebat, akan bertumbuh dengan subur ketika tidak melekat pada pokok tanaman. Nah, mari kita anak-anak kita merefleksikan ya dalam kejadian sehari-hari, realitas yang terjadi. Banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak melekat kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku sebagai anak Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Yang seharusnya
kita menjadi ranting yang selalu melekat di dalam pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Nah, mari anak-anak kita lihat, ketika kita melekat di dalam Tuhan, pasti ada manfaat yang kita rasakan. Pasti kita terberkati dengan kita ada di dalam Tuhan. Kita bisa melihat, yang pertama, kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di Galatia disebutkan bahwa buah-buah yang baik adalah buah-buah yang roh. Ketika kita menghasilkan buah yang baik dalam setiap kehidupan kita, kita harus mempunyai kasih, kita harus mempunyai sukacita, kita harus bisa menciptakan damai sejahtera untuk sekeliling kita, kita harus mempunyai kesabaran, kita harus mempunyai kemurahan, murah hati, kita bisa sering berbagi untuk orang-orang yang sangat memerlukan. Kemudian kita mempunyai kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri dengan baik. Ini adalah buah-buah yang baik yang dihasilkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Selain itu, yang kedua, ketika kita ada di dalam Tuhan, yaitu Tuhan akan selalu menjawab doa kita. Di ayat yang ke-7, Tuhan katakan, ketika tinggal di dalam aku dan firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas di sini dikatakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Sehingga kita tahu bahwa kita memerlukan persekutuan di dalam Tuhan. Ketika kita ada persekutuan di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengenal rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa tahu rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita membaca firman Tuhan. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan, pasti kita akan mengenal dan tahu rencana dan kehendak Tuhan. Anak-anak, kalau kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita tahu setiap rencana dan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkan doa kita. Berbeda ketika kita berdoa tetapi kita tidak mengenal rencana dan tujuan Allah, gitu ya, Tuhan tidak akan mengabulkan setiap doa kita. Nah, ini yang perlu kita sikapi, perlu kita gumulkan. Apakah kita sudah mengenal rencana dan kehendak Tuhan? Makanya ketika doa kita belum dijawab, itu sebenarnya kita harus introspeksi diri. Karena di sini Tuhan janji, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan untuk kita semua. Nah, anak-anak, ketika kita sudah menghasilkan buah yang baik, ketika setiap doa dikabulkan oleh Tuhan, maka dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, bahwa mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita, yang selalu setia akan setiap janjinya, sehingga setiap janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi ketika kita ada di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, marilah anak-anak kita merefleksikan dalam setiap kehidupan kita, apakah kita sebagai ranting sudah melekat pada pokok yang benar, yaitu pokok anggur yang benar dengan baik. Apakah kita sudah setia dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah bisa mengenal rencana dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing.
Dan kiranya Bu Rika berpesan, marilah kita bisa menghasilkan buah yang lebat, yang manis dan banyak untuk setiap orang. Dan marilah kita melalui setiap doa kita yang sudah dikabulkan oleh Tuhan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Terutama untuk orang-orang yang belum mengenal kita, kita bisa menjadi saksi yang hidup untuk mereka semua. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua, dan mari anak-anak kita selalu melekat dengan benar di pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Selamat berkarya, dan kiranya kita selalu bisa menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Kiranya firman ini Tuhan boleh memberkati kami, dan kiranya dengan firman ini Tuhan kami boleh merefleksikan setiap diri kami masing-masing. Apakah kami sudah menjadi ranting yang selalu melekat kepada Engkau Tuhan? Tuhan Yesus, jadikanlah kami ranting-Mu yang selalu melekat kepada Engkau, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang banyak dan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu tolong dan pimpin kami Bapa, sehingga kami dalam setiap kehidupan kami Bapa boleh berbuah yang lebat dan manis dan baik. Dengan demikian kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.